Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 38. Arif yang tahu kemana arah mata Seno tertuju hanya diam lalu ikut keluar menyusul Seno. Ternyata rasa simpati dan saling mengasihi yang dimiliki mereka berdua cukup tinggi sekali. Ini semua berkat didikan keras dari kedua orang tua mereka yang selalu saja berbagi kepada sesama saudara yang saling membutuhkan. Di saat semua orang tua sedang menikmati masa tuanya dengan bersantai dan bermain dengan anak cucunya. Tetapi nenek yang ditemui Seno kali ini malah sedang sibuk berjuang mengumpulkan barang bekas demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak. "Permisi Nek," ucap Seno ketika sudah berdiri di belakang mereka. Sang nenek yang sedang bermandikan keringat serta dengan nafas yang ngos-ngosan lalu menoleh melihat ke arah belakang. "Iya," jawab nenek sedikit takut. "Maaf kalau saya mengganggu waktu nenek. Apa yang sedang nenek lakukan di sini?" tanya Seno penuh keprihatinan. Seorang bayi mungil nampak terbangun ketika mendengar suara Seno. Bayi yang tidak berdosa itu terpaksa harus ikut berpanas-panasan ikut merasakan kerasnya perjuangan sang nenek demi bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk membeli sekilo beras dan satu kotak susu. "Tidak masalah nak. Kami sedang mencari barang rongsokan untuk dijual kembali," jawab nenek dengan tatapan mata sendunya. Kaki dan tangan nenek terlihat bergetar menahan bobot tubuh dia dan juga cucunya. Arif yang sudah berada di belakang Seno berinisiatif memberikan sebotol air mineral yang sengaja dia bawa dari dalam mobil. "Diminum dulu Nek," ucap Arif seraya menyerahkan botol plastik yang sudah dia buka tutupnya. Seno yang baru menyadari jika sang kakak ternyata ikut turun mengikutinya ikut merasa terharu dan sangat senang ternyata kali ini Arif tidak memarahinya. Nenek itu langsung menerima air minum itu dan bergegas meminumnya sampai tersisa sedikit lagi. Arif dan Seno yang melihat pemandangan pilu ini merasa sangat prihatin dan sedih sekali melihat kondisi sang nenek. "Terima kasih nak," ucap sang nenek merasa sangat lega sekali. Wanita renta ini lalu menurunkan sang cucu dari punggungnya dengan perlahan. Seno yang melihat sang nenek sedang kesusahan refleks ikut mengulurkan tangannya hendak menolong. Seno tersenyum menatap wajah bayi mungil yang juga sedang menatap kepada dia dengan senyum tulusnya. Bibir bayi itu nampak sangat kering sekali. "Hai," seru Seno sambil melambai-lambaikan tangannya kepada bayi yang belum dia ketahui jenis kelaminnya. Bayi itu langsung tersenyum bahagia menerima sapaan dari Seno. "Diminum dulu nak," ucap sang nenek seraya memberikan sisa minumannya tadi di mulut sang cucu. "Maaf Nek, ini siapa?" tanya Seno dengan ragu-ragu. Satu jari telunjuk Seno sedang digenggam erat oleh jari mungil sang bayi. "Ini cucu saya nak. Ibunya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Sedangkan ayahnya sudah pergi keluar kota untuk mencari kerja dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada kabar," jawab sang nenek dengan linangan air mata yang tidak bisa dibendung lagi. Seno lalu mengusap lembut punggung rapuh sang nenek yang sedang terduduk memangku cucu kecilnya. "Berapa umur adeknya Nek?" tanya Seno dengan perasaan ibanya. Begitu juga dengan Arif yang sudah ikut berkaca-kaca mendengar kisah hidup yang sangat pahit yang harus dijalani oleh wanita yang sudah tidak bertenaga lagi. Pikirannya mulai teringat dengan Bila dan juga anaknya yang masih berada di dalam kandungan Bila. Arif tidak lagi bisa membayangkan jika kejadian pahit ini terjadi kepada anak dan istrinya kelak. Satu tetes air mata yang turun dari sudut matanya dia usap dengan kasar menggunakan punggung tangannya. "Baru 7 bulan nak," jawab nenek sambil mengelap bibir cucunya yang basah. Pakaian yang mereka berdua kenakan terlihat sangat lusuh sekali disertai dengan robekan yang terdapat di segala sisi. Lagi-lagi pemandangan pilu ini membuat kedua kakak beradik ini menangis prihatin. "Apa nenek hanya hidup berdua dengan cucu nenek yang lucu ini?" tanya Seno. "Tidak. Kami sebenarnya tinggal bertiga dengan suami saya. Tetapi berhubung suami saya sudah sepuh dan tidak lagi sanggup berjalan dengan jarak yang jauh. Jadi dia hanya mencari barang rongsokan di sekitar rumah saja," jawab nenek lalu kembali berdiri dan menggendong kembali cucunya. "Terima kasih atas airnya nak. Nenek permisi dulu." Ibunya kembali melilitkan kain gendongan panjang yang dia gunakan untuk menahan tubuh sang cucu. "Tunggu dulu Nek.
Seno menahan pergelangan tangan sang nenek yang hendak berjalan sambil menyeret karung kotor yang berisi botol bekas dan juga kardus bekas. Ini ada sedikit uang untuk membantu nenek dan juga cucu nenek. Semoga saja ini bisa memenuhi kebutuhan nenek untuk beberapa bulan ke depan. Ucap Seno menyerahkan satu gepok uang ratusan ribu ke tangan sang nenek. Bayi yang berada di gendongan nenek sepuh ini tiba-tiba saja menangis sejadi-jadinya. Seno yang tidak tega melihatnya pun ikut menenangkan bayi kecil itu. "Kenapa dia terus menangis, Nek?" tanya Seno khawatir. Sepertinya dia sangat kehausan. Karena sudah 3 hari ini hanya minum air putih saja dan juga roti tawar untuk mengganjal perut. Jawab sang nenek ikut mengelap air mata cucunya yang sedang ditimang-timang oleh Seno. Arif yang baru saja datang dari arah mobilnya menyerahkan sebuah amplop coklat yang sangat tebal yang baru saja dia ambil dari dalam tas kerjanya. "Gunakan uang ini untuk membeli susunya, Nek," ujar Arif tersenyum manis lalu menyerahkan uang itu untuk sang nenek. Wanita sepuh yang sedang gemetaran menahan rasa laparnya semakin dibuat gemetar dengan apa yang dia dapatkan sore hari ini. Sejak pagi hari tadi belum ada nasi yang masuk ke dalam perut dia dan juga suaminya. Uang hasil menjual barang bekas yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membeli 1 botol air mineral dan juga 1 bungkus roti untuk cucu mereka. "Tidak perlu, Nak. Tadi adek yang ini juga sudah memberikan saya uang. Ini terlalu banyak sekali," tolak sang nenek yang belum pernah merasakan memegang uang sebanyak itu dalam waktu yang bersamaan. "Tidak apa-apa, Nek. Ambil saja. Hitung-hitung cukup untuk memenuhi kebutuhan nenek dan juga keluarga untuk beberapa bulan ke depan. Sambil menunggu kabar dari ayah bayi ini," jawab Arif memaksa sang nenek agar mau menerima pemberiannya. Seno pun menganggukkan kepalanya berharap sang nenek mau mengambil amplop yang diberikan oleh Arif. "Terima kasih banyak, Nak. Nenek tidak tahu lagi harus membalas dengan apa kebaikan kalian berdua. Semoga saja Yang Maha Kuasa melihat kebaikan kalian ini dan membalasnya dengan rezeki yang semakin berlipat ganda dan juga hidup yang penuh kebahagiaan dan kedamaian," ucap sang nenek dengan wajah sedihnya. Linangan air mata bahagianya kembali turun mendapatkan pertolongan dari pemuda yang sama sekali tidak dikenalinya. Hatinya menjadi lebih tenang karena sebentar lagi dia sudah bisa membeli susu dan juga popok untuk cucunya. "Amin. Uangnya dijaga baik-baik ya, Nek. Jangan sampai tercecer," seru Seno mengingatkan karena dia sangat tahu jumlah uang yang mereka berdua berikan memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. "Simpan di dalam kain ini saja, Nek. Nanti kalau mau digunakan ambil satu-satu saja," sahut Arif memberikan solusi. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Nak. Orang tua kalian berdua pasti sangat bangga sekali memiliki anak yang baik budi seperti kalian berdua." "Amin. Kami pamit dulu ya, Nek. Sebaiknya nenek langsung pulang saja. Kasihan cucunya sudah sangat haus sekali. Dan maafkan kami yang tidak bisa ikut mengantarkan nenek pulang," jawab Seno yang baru ingat jika saat ini mereka berdua sedang membawa pesanan makanan dari kakak iparnya. "Iya tidak apa-apa, Nak. Saya permisi dulu ya." Sang nenek bersama dengan cucunya lalu pergi meninggalkan Arif dan juga Seno dengan langkah kaki terlatih-tatih. Arif yang tidak tega melihat pemandangan miris itu lalu berinisiatif memanggil sebuah taksi yang kebetulan sedang melintas di depan mereka. "Nek, naik taksi ini aja pulangnya," ucap Arif menghentikan langkah kaki wanita sepuh ini. "Tidak usah, Nak. Nenek jalan saja," jawab sang nenek yang merasa segan sudah terlalu banyak menyusahkan mereka berdua. "Tidak apa-apa, Nek. Biar nenek cepat sampai di rumahnya dan bisa langsung membelikan susu untuk cucu nenek." Arif lalu memberikan pengertian kepada sang nenek agar mau ikut dengan taksi yang sedang menunggu. Sang nenek pun mengangguk mengerti mendengar ucapan Arif. Terlebih lagi saat mendengar tangisan sang cucu yang tiada hentinya. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Nak," ucap sang nenek dari hati yang paling dalam. "Sama-sama, Nek," jawab Seno sembari memberikan 1 lembar uang ratusan kepada sang sopir taksi. "Tolong antarkan nenek ini sampai di alamatnya ya, Pak. Pastikan juga beliau sampai dengan selamat," imbuhnya dengan raut wajah tegas. "Baik Den. Ini kembaliannya." Pak sopir lalu mengembalikan sisa uang yang diberikan oleh Seno. "Untuk Bapak saja," tolak Seno menahan uang itu dengan tangannya. "Terima kasih banyak Den," jawab sang sopir lalu menjalankan mobil ketika melihat Seno memundurkan langkahnya.
Setelah melepas kepergian taksi yang membawa sang nenek, Arif dan Seno bergegas menuju mobil mereka yang ada di seberang jalan sana sebelum pesanan bila terlanjur dingin dan tidak enak lagi untuk dimakan. Yang cepat Sen. Bila pasti sudah menunggu aku sejak tadi. Pinta Arif dengan pikiran masih tertuju kepada sang nenek dengan kehidupannya. Rasa pedulinya semakin bertambah besar kala mengingat bahwa sebentar lagi dia juga akan memiliki bayi mungil kecil. Seno yang mengerti maksud dari ucapan sang kakak semakin menambah kecepatan mobilnya dan tidak lupa tetap waspada. Ternyata manusia batu es ini bisa menangis juga karena melihat kehidupan orang lain. Batin Seno dalam hatinya yang memang jarang bisa melihat pemandangan yang sangat langka ini. Aku pikir hanya Mbak Bila yang bisa membuat hatinya tersentuh. Ternyata aku salah besar. Imbuhnya sambil tersenyum tipis melihat mata merah sang kakak yang terlihat sangat jelas. Sesampainya di depan rumah mereka, Arif langsung berlari masuk ke dalam rumah demi bisa segera bertemu dengan pujaan hatinya. Dia meninggalkan begitu saja Seno yang masih mematikan mesin mobilnya. Dasar bucin, umpat Seno saat melihat Arif yang tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan istrinya. Arif yang melihat sang mama sedang berdiri di dekat sofa ruang tamu lalu berinisiatif untuk menghampirinya. "Ma," panggil Arif dengan suara lantangnya. Mama Yolan pun memutar kepalanya lalu dengan gerakan cepat meletakkan jari telunjuk di depan mulutnya. Set, titah Mama Yolan dengan ekor mata yang mengarah ke arah sofa. "Ada apa?" tanya Arif yang masih belum paham dengan maksud permintaan sang mama. "Istri kamu lagi tidur, jangan berisik," jawab Mama Yolan mengingatkan. Arif pun mengangguk namun sedetik kemudian pria ini menghela nafas panjangnya ketika melihat kantong plastik yang masih berada di genggaman tangannya. "Mbak Bila di mana, Ma?" tanya Seno dengan setengah berteriak. Seno langsung menghentikan langkah kakinya begitu menyadari ada tatapan mata tajam dari kedua manusia yang sedang berdiri di dekat sofa. "Ada yang salah?" tanya Seno masih sedikit meninggikan suaranya. Mama Yolan berjalan cepat karena sudah terlanjur merasa kesal terhadap anak bontotnya. "Au, sakit Ma." Seno merintih ketika merasakan telinganya sudah tebal bercampur dengan rasa panas. "Makanya jangan main teriak-teriak aja. Ini itu rumah bukan hutan." Tangan Mama Yolan masih betah bertengger di daun telinga Seno yang sudah berwarna merah pekat. "Lepasin Ma, emangnya aku bikin kesalahan apa sih? Kalau hanya berteriak bukankah aku sudah sering melakukannya sejak dulu? Lantas kenapa baru sekarang dipermasalahkan sih?" Arif yang tidak tertarik ikut menyidangkan adiknya memilih berjalan mendekati sang istri yang terlelap damai. "Masalahnya sekarang itu kamu teriaknya tidak di waktu yang tepat. Tuh, mbahmu lagi tidur. Kalau dia tiba-tiba saja terbangun gara-gara mendengar suara laknatmu itu bagaimana? Kamu tidak kasihan apa melihatnya?" Hardik Mama Yolan menyeret tangan Seno untuk melihat siapa yang sedang berbaring di atas sofa. "Maaf," sahut Seno merasa bersalah. "Lain kali, jangan diulangi lagi," ucap Mama Yolan mengingatkan. Wanita parubaya ini sangat mengerti sekali bagaimana rasa kantuk yang menyerang menantunya. Sudah 3 bulan terakhir ini Bila selalu mengeluh susah untuk tidur dan mencari posisi nyaman agar tidurnya bisa nyenyak. Tidak jarang Arif pun terpaksa harus ikut bergadang demi menemani istrinya. "Ngantuk banget ya, padahal cimolnya udah aku bawa loh," gumam Arif menatap lekat wajah Bila yang sangat cantik walaupun sedang terlelap. Tadi malam saja entah jam berapa Bila tertidur. Arif yang sudah tidak sanggup lagi menemaninya terpaksa memejamkan matanya dengan setengah sadar. Dia harus tetap berjaga-jaga jika saja sang istri tiba-tiba membangunkannya karena membutuhkan sesuatu. Rasanya sungguh nano-nano yang ngadepin ibu hamil. Giliran pergi dicariin. Kalau sudah dekat dibilang baudot ada-ada saja permintaan anehnya setiap hari. Giliran udah dituruti malah asyik tidur. Untungnya aku sayang dan sangat cinta mati. Imbuhnya masih dalam hati dan tidak berani menyentuh seujung kuku pun tubuh istrinya karena takut mengganggu waktu istirahat sang ibu hamil. Seno yang teringat dengan cimol yang dia belikan khusus untuk dirinya. Kembali turun ke lantai bawah menemui sang kakak yang sedang menjaga istrinya agar tidak terjatuh dari sofa. "Mas, cimol aku mana?" bisik Seno di telinga Arif. Tanpa mengeluarkan kata-kata apapun Arif hanya memberitahu lewat jari telunjuknya. "Jangan diambil semuanya. Nanti mbakmu nyari," ujar Arif mengingatkan. "Iya, cuman 1 plastik ini doang."
Jawab Seno lalu membawa satu plastik cimol dan satu kotak kue pukis setengah matang menuju meja makan. Mama Yolan yang melihat sang putranya sedang lahap menyantap makanannya langsung berlari menghampiri. Seno, bukankah itu pesanan makanan mbakmu? Kenapa dimakan sih? Tanya Mama Yolan yang sudah tahu tentang permintaan menantunya siang tadi. Mama Yolan yang tidak ingin terjadi drama merajuk ataupun merengek bergegas memperingati Seno sebelum makanan yang berada di tangan lelaki itu habis tidak bersisa lagi. Seno menghentikan aksi makannya ketika merasakan ada tangan yang menempel di bahunya. Seno berdecak sebal merasa acara makannya terganggu oleh wanita parubaya yang berada di belakangnya. Seno nggak akan berani memakan punya Mbak Bilama. Ini tuh khusus Seno beli untuk Seno sendiri dengan campuran cabai yang sangat banyak. Kalau punya Mbak Bila ada di meja sana. Jawab Seno sebelum sang mama kembali menyalahkan dirinya. Awas kamu ya kalau sampai berbohong. Ancam Mama Yolan begitu mengerikan. Dia tidak akan pernah rela melihat cucunya tersiksa karena tidak mendapatkan keinginannya. Ya ampun Ma, Seno nggak bohong. Kalau Mama nggak percaya silahkan tanyakan saja sama anak Mama yang nomor 1 itu. Seno kembali melahap habis isi kantong plastik putih yang sedang dia pegang erat. Bukan karena apa-apa. Seno hanya takut jika sang Mama tiba-tiba saja menarik paksa makanan yang sudah sangat lama tidak bisa dia nikmati. Mama Yolan kembali memutar tubuhnya menghampiri Arif yang sedang terduduk di atas lantai. Di mana pesanan istrimu Rif? Tanya Mama Yolan memastikan. Di atas meja sana Ma. Jawab Arif masih fokus dengan ponselnya tanpa menatap ke arah sang mama. Mendengar jawaban dari mulut Arif, Mama Yolan pun menganggukkan kepalanya sambil melirik kantor plastik yang berisi banyak jenis makanan. Melihat Bila yang tidak kunjung bangun juga dari tidurnya, Arif akhirnya terpaksa membangunkan sang istri untuk membersihkan tubuhnya dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Sayang, bangun yok. Ini sudah maghrib loh. Bisik Arif lembut sambil mengusap mesra pipi Bila yang sedang membulat berisi. Cup, cup. Arif mencium kening Bila kala menyadari bahwa wanita yang berada di sampingnya begitu sangat berarti untuk hidupnya saat ini. Kehadiran Bila di dalam hidupnya membawa dampak positif yang sangat banyak sekali. Sayang, panggil Arif lagi ketika melihat semua anggota keluarganya sudah turun dari lantai atas dan bersiap-siap untuk menikmati makan malam. Bila masih tidur juga ya Rif? Tanya Pak Rizal yang sudah selesai membersihkan dirinya. Iya Pak. Aku nggak tega buat banguninnya. Soalnya tadi malam saja dia mengeluh tidak bisa tidur karena perutnya yang semakin membesar. Jawab Arif sambil mengusap pelan perut sang istri yang sejak tadi tidak berhenti bergoyang. Ya seperti itulah perjuangan istrimu. Kamu harus selalu menemani dan beri dia dukungan dan perhatian yang lebih. Jangan membuat mood istrimu hancur jika tidak ingin berpengaruh terhadap anakmu. Pak Rizal terlihat menasehati putranya yang terkenal paling kaku dan datar sejagat raya. Iya Pak. Jawab Arif. Pria ini menatap heran melihat ketiga anggota keluarganya malah ikut duduk di dekat mereka berdua. Kita tunggu Bila sampai bangun saja untuk makan malamnya. Kasihan dia kalau harus makan sendirian. Tutur Mama Yolan menjelaskan. Arif, Seno dan juga Pak Rizal nampak mengangguk sebagai pertanda setuju. Bila yang sayup-sayup mendengar suara percakapan yang terjadi di depannya mulai mengerjapkan matanya secara perlahan. Mas, cimol aku mana? Tanya Bila begitu tersadar dari tidurnya. Arif lalu tersenyum menanggapi pertanyaan sang istri. Cimolnya udah dingin loh sayang. Tadi waktu aku sampai rumah kamunya sedang tidur. Jawab Arif lalu meraih kantong plastik itu dan memberikannya kepada sang istri. Atau kamu mau yang baru saja? Biar aku carikan lagi. Imbunnya yang tidak tega melihat sang istri harus memakan makanan yang sudah tidak gurih lagi. Nggak apa-apa mas. Yang ini aja. Rasanya masih tetap sama kok. Bila tersenyum lalu menusuk satu buah cimol dan memasukkan ke dalam mulutnya. Enak. Makasih ya mas. Imbunnya dan setelah kesadarannya terkumpul penuh. Ibu hamil ini baru menyadari bahwa di sekeliling dia ada semua anggota keluarga yang sedang tersenyum menatap ke arahnya. Mama, Papa Seno, seru Bila merasa malu karena tanpa mencuci muka ataupun berkumur-kumur terlebih dahulu dia malah langsung menyantap makanannya. Bila hanya bisa nyengir mengembalikan plastik cimolnya ke atas meja panjang.
Arif bernafas lega ketika mendengar istrinya malam ini tidak mengeluarkan permintaan anehnya lagi. "Nggak apa-apa sayang, habiskan saja," ujar Mama Yolan yang mengetahui bahwa sang menantu sedang menahan malunya. Seno yang tidak percaya dengan sikap aneh dari kakak iparnya ikut tersenyum penuh makna. "Ternyata jago juga melawak juga ya," ucapnya hanya dalam hati. "Nanti aja Ma. Bila mau ke toilet dulu," jawab Bila ketika merasakan sesak di bawah sana. "Kita ke kamar saja ya sayang. Sekalian bersih-bersih ini sudah jam 7 malam," sahut Arif sebelum Bila turun dari sofanya. Mata Bila membulat ketika mendengar suara suaminya. "Benarkah? Berarti aku sudah sangat lama tidurnya." Mulut Bila terbuka lebar ketika matanya ikut melirik ke arah jam besar yang berdiri di pojok ruangan ini. "Maafkan Bila," ucapnya sambil menundukkan wajahnya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan sayang. Kamu juga butuh istirahat yang banyak. Mama tahu pasti tadi malam kamu tidak bisa tidur kan?" Mama Yolan turun dari sofa yang dia duduki lalu menghampiri Bila dan mengusap lembut kepala sang menantu. "Sekarang kamu mandi dulu ya. Setelah ini kita makan malam. Kasihan dedenya sudah lapar." Mama Yolan tersenyum menatap wajah Bila. "Iya Ma," jawab Bila pelan. Arif yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada istrinya lalu menggendong tubuh Bila tanpa meminta izin terlebih dahulu. "Mas, aku berat loh. Nanti kita bisa jatuh," seru Bila yang sangat sadar dengan keadaannya saat ini. "Siapa yang bilang kamu berat sayang? Aku masih kuat kok kalau harus menggendong kamu ke kamar kita. Tangannya pegangan dong," jawab Arif lalu membawa dengan langkah penuh hati-hati tubuh istrinya menuju kamar mereka. Mama Yolan, Pak Rizal dan Seno hanya tersenyum iri melihat keromantisan yang kedua pasangan itu bagikan di depan mata mereka bertiga. Sambil menunggu Bila dan Arif yang sedang membersihkan badannya di atas sana. Ketiga anggota keluarga ini memilih menyibukkan diri dengan ponsel canggih mereka masing-masing. Setelah selesai menikmati makan malam, Mama Yolan, Pak Rizal, Arif, Bila dan juga Seno menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar. Ada banyak hal yang mereka bahas di pembicaraan malam ini. Termasuk permintaan Bila yang ingin melahirkan didampingi oleh sang bibi yang sudah merawat dia dari kecil. Tidak hanya itu saja, rumah sakit tempat proses persalinan berlangsung pun ikut mereka bahas dan diakhiri dengan pembahasan tentang tingkah nyeleneh Seno yang suka menatap diam-diam kepada kakak iparnya. Ada banyak sekali kebiasaan buruk kakak beradik ini yang mereka bocorkan kepada Bila. Seno yang tidak suka menjadi topik utama hanya bisa mendengus kesal membuang pandangannya ke arah lain. Bila nampak begitu menikmati obrolan yang terjadi malam ini. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dan diterima dengan tangan terbuka oleh seluruh anggota keluarga suaminya. Mereka bahkan tidak pernah mempermasalahkan status dan asal-usulnya yang hanya merupakan anak yatim piatu. Setelah merasa cukup mengobrolnya, Arif kemudian mengajak Bila untuk beristirahat di dalam kamar. "Kami istirahat duluan ya Ma." "Pak," pamit Arif lalu membantu menegakkan tubuh istrinya. Seno yang ikut melihat Bila kesusahan berdiri berinisiatif hendak menolong namun karena mendapatkan tatapan mata tajam dari sang kakak membuat aksi Seno berhenti begitu saja. Bersambung dulu ya teman-teman.